Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, sumber kita adalah bab 30 dari buku 99 Strategi Negosiasi karya David Rosen. Buku ini dikenal sering bongkar taktik negosiator yang cukup tangguh ya. Betul sekali. Isinya memang daging semua. Nah, misi kita hari ini adalah coba memahami gimana sih manipulasi tempo negosiasi itu bisa jadi senjata. Jadi entah itu sengaja diulur-ulur waktunya atau malah tiba-tiba dipercepat gitu. Iya, tujuannya untuk mengganggu strategi lawan bicara Anda. Rosen bilang, kontrol kecepatan ini sering banget diabaikan loh, padahal potensinya besar. Menarik, sering diabaikan ya. Oke, kita mulai dari mana nih? Intinya sih, mengendalikan ritme negosiasi itu sendiri. Nah, bab 30 ini kasih lihat dua sisi mata uang. Taktik mengulur waktu, Rosen nyebutnya delay of game. Delay of game, oke. Kayak di olahraga ya. Mirip lah. Dan lawannya serangan cepat atau hurry up offense. Keduanya sama-sama buat lawan jadi nggak nyaman sama alur waktu yang kita atur. Oke, kita kupas yang pertama dulu. Taktik mengulur waktu, si delay of game ini. Gimana sih cara kerjanya di lapangan? Apa cuma nunda-nunda jadwal ketemu gitu? Oh, lebih dari itu. Ini soal menyisipkan penundaan secara strategis. Biasanya di dalam draft kesepakatan atau pas pelaksanaannya nanti. Contohnya gimana tuh? Misalnya, Anda masukin klausul yang bilang Anda punya waktu, katakanlah 30 hari buat mulai penuhi kewajiban setelah kontrak ditandatangani. Atau bisa juga tambahin syarat-syarat tertentu. Syarat prasyarat gitu ya? Iya, syarat yang harus dipenuhi pihak sana dulu sebelum kewajiban Anda jalan. Nah, ini kan secara efektif menunda prosesnya kan? Atau pokoknya kepatuhan lawan demi kepentingan kita. Dan Rosen kayaknya bilang banyak orang suka keburu-buru ya pas review draft akhir. Tepat sekali, itu dia kuncinya. Taktik ini mainin asumsi itu. Orang sering fokus ke angka gede, poin utama, tapi detail soal kapan harus mulai, kapan harus bayar, itu sering kelewat. Jadi mereka asumsi, ya udahlah detail waktu aman-aman aja gitu. Betul. Rosen ingetin, prioritas kita kan jaga kepentingan kita, bukan bikin lawan nyaman atau ngasih mereka waktu lebih buat neliti detail. Tanggung jawab ngecek detail kan ada di mereka. Masuk akal. Cukup lihai ya strateginya. Oke, sekarang yang kebalikannya nih. Serangan cepat atau hurry up offense. Gimana cara kerjanya? Kok mempercepat malah bisa ganggu lawan? Nah, ini soal menciptakan tekanan waktu yang mendadak caranya. Bisa aja tiba-tiba perpendek tenggat waktu yang udah disepakati di awal, atau kita sendiri bertindak jauh lebih cepat dari perjanjian. Misalnya, harusnya kita kasih respons dalam beberapa hari, tahu-tahu dalam hitungan jam udah kita kirim. Ini bisa micu kewajiban mereka buat gerak cepat juga, padahal mereka belum siap. Wah, jadi bikin mereka kaget dan nggak siap ya. Mungkin timnya belum kumpul semua, atau analisisnya belum mateng, karena jadwalnya tiba-tiba jadi mepet banget. Benar sekali. Tujuannya yaitu maksa mereka ambil keputusan di bawah tekanan, tanpa sempat mikir panjang, tanpa sempat kumpulin semua info atau orang penting. Ini efektif banget kalau lawannya tipe organisasi yang agak birokratis atau timnya kurang lincah gitu. Iya, kebayang sih. Rosen kan juga pakai analogi bisbol ya, yang soal pelempar sama pemukul itu. Bisa dijelasin dikit? Iya, analogi itu bagus banget. Dia bandingin negosiator itu kayak pelempar bisbol, pitcher, yang hadapin pemukul, batter. Pitcher yang jago itu kan nggak cuma lempar bola kenceng terus. Tapi ganti-ganti ya? Iya, dia ubah-ubah kecepatan lemparan, jenis lemparannya juga. Kadang curveball, kadang fastball, kadang pelan. Tujuannya apa? Ya biar si pemukul ini bingung, kehilangan keseimbangan, susah nebak. Oke. Jadi dalam negosiasi juga gitu ya? Gonta-ganti kecepatan, kadang sengaja dilambatin, terus tiba-tiba digaspol. Itu cara buat ngontrol permainan dan bikin lawan kita keluar dari strategi nyamannya mereka. Anda dapat banget intinya, persis. Ini soal menguasai ritme untuk keuntungan strategis kita. Oke, kalau gitu mari kita coba tarik kesimpulan nih. Apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Intinya, tempo negosiasi itu bukan sesuatu yang pasif aja gitu. Betul, bukan sesuatu yang terjadi gitu aja. Menurut Rosen, ini elemen aktif. Bisa dan sebaiknya dikelola sebagai bagian dari strategi negosiasi Anda. Mengontrol kecepatan, mau itu ngerem pelan-pelan atau ngebut mendadak, ini cara yang cukup canggih ya buat ganggu rencana lawan, sekaligus nambah fleksibilitas kita sendiri.
Iya, dan yang menarik menurut saya, ini geser fokusnya loh. Dari yang tadinya cuma mikirin substansi dealnya apa, jadi mikirin juga gimana ngelola proses dan psikologi negosiasinya. Ini kayaknya nyambung ya sama pendekatan Rosen yang cenderung kompetitif itu. Fokusnya kan maksimalin hasil buat pihak kita. Sangat nyambung. Ini soal bagaimana negosiasi itu dijalankan, bukan cuma apa isinya. Dan penguasaan tempo itu salah satu alat penting dalam bagaimana tadi. Sip, sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan ya. Coba pikirin deh, di luar konteks negosiasi formal, seberapa sering sih Anda lihat dinamika tempo ini main? Maksudnya dalam interaksi sehari-hari gitu. Iya, misalnya penundaan yang disengaja dalam sebuah percakapan, atau tekanan waktu yang tiba-tiba muncul pas mau ambil keputusan. Nah, gimana kesadaran soal manipulasi kecepatan ini bisa bantu Anda, baik pas Anda ngadepin orang yang pakai cara ini? Atau mungkin pas kita sendiri yang, perlu mempertimbangkannya ya. Betul, sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Menarik sekali pembahasan kita kali ini.